Saya saja bulu kuduk saya merinding melihatnya. Padahal bukan anak kita yang lahirkan, tapi menontonnya saja bersuka cita. Kenapa sampai meneteskan air mata Yusuf dan Maria, mereka bersuka cita? Karena sesuatu hal yang tidak mungkin bagi mereka dibuat Tuhan menjadi mungkin. Jadi kalau kita hidup di dalam Tuhan, banyak hal yang tidak mungkin dibuatnya menjadi mungkin. Percayalah. Jadi kalau kita datang di sini masih punya pergumulan, percaya, Yesus sumber hidup sudah lahir. Jangan khawatir. Mungkin ada di antara kita anaknya sampai sekarang belum menikah karena sibuk bekerja. Percayalah, Tuhan sudah siapkan. Jangan khawatir. Dia sudah datang kok memberi hidup. Jadi kalau ada orang yang masih khawatir soal hidupnya, percaya, jangan khawatir. Sumber hidup sudah datang. Bukan akan datang, sudah datang. Maka kita diajak untuk apa? Datang kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita kasihi, kita belajar dari para gembala. Bukan harta, bukan tahta, bukan kekuasaan, bukan pula hikmat, bukan pendidikan, melainkan hati yang harus kita tujukan kepada Tuhan. Amin. Jadi mulai sekarang kita mulai merendahkan hati, bukan bersaing. Di mana paling banyak kemeriahan, di mana tempat yang paling meriah, di Apo tidak, tapi di mana hatinya siap menerima lahirnya juru selamat. Kalau lahir juru selamat di hati kita, disitulah sesungguhnya sukacita, kesukaan besar Natal tahun ini. Jadi coba perhatikan kiri kanan keluarga kita. Dalam hatinya sudah ada Tuhan atau belum? Kalau tidak ada Tuhan, berarti Natalnya biasa saja. Coba perhatikan kiri kanan kita, saudara-saudara kita yang pulang dari rantau, tanya dia, hatinya sudah ada Kristus atau belum? Kalau datang Natal hanya untuk bertemu dengan ayah, mama karena rindu, itu Natal biasa. Kalau Natal datang di sini hanya menikmati masakan mamanya yang enak karena di tempat bekerja masakannya biasanya siap saji, terus pulang supaya menikmati masakan mama yang dia rindukan, itu Natal biasa. Kalau motivasi kita Natal datang keluarga supaya berkumpul, tidak usah pulang. Kalau Bapak Ibu ada yang punya motivasi supaya berkumpul, basudara semua ada orang, kata orang siapa Manado, tidak usah pulang. Tidak ada arti makna Natal di situ. Tapi kalau datang Natal, Pak, saya mau pulang kampung. Ngapain? Natal. Mau menghadirkan Kristus di tengah keluarga kami, supaya semua kami menikmati Natal itu di hati masing-masing. Pulang. Ayo nikmati. Injek pulang. Barage diri. Sama-sama nikmati itu. Itu baru benar. Maka tanpa diundang, tanpa ditunjukkan, orang sudah melihat bahwa Yesus lahir di hati kita melalui senyum. Jadi kalau kita datang ke rumahnya, Basaro ke rumah kami, Bu. Jadinya dia makan kue banyak, tidak marah dia. Karena hatinya ada Kristus. Habis dia beli lagi. Karena hatinya ada Kristus, tidak apa dihabiskan. Bawa satu toples nih, bawa pulang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Adakah tempat baginya? Orang yang memberikan hatinya sebagai tempat firman lahir dan bertumbuh akan diubahkan Tuhan hidupnya. Perhatikan orang-orang gembala. Ketika mereka mendengar kabar dari malaikat, mereka awalnya apa? Takut. Ayatnya yang perhatikan di sini gembala-gembala. Lalu ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Mereka takut. Tapi ketika mereka memberikan hatinya kepada Tuhan dan mendengar firman dengan fokus. Jadi Bapak Ibu kalau dengar firman fokus ya. Kenapa? Kenapa kita harus fokus? Perhatikan di sini. Ketika firman disampaikan mereka takut. Awalnya kita takut ya. Pada saat kita mau disenter firman. Takut kita mau sepertinya dihakimi. Awalnya takut, tidak apa-apa. Tapi ketika kita